Halo, kembali lagi bersama saya Timothy. Kali ini kita akan belajar tentang grup counseling training program yang akan saya adakan. Nah, ada beberapa yang bertanya tentang air mata sebagai tanda pelepasan emosi. Apakah harus keluar air mata? Jika tidak, apakah artinya gagal? Dalam konteks ini adalah pada saat melakukan grup counseling. Oke, yuk kita mulai. Nah, air mata memang salah satu bentuk melepaskan emosi. Entahlah dia merasa lega atau dia mungkin masih terjebak dalam emosinya. Nah, dalam konotasi yang kali ini adalah pada saat saya melakukan grup counseling atau Anda atau peserta grup counseling yang nantinya akan belajar itu akan mendapatkan cenderung arti air matanya adalah dia merasakan kelegaan, kelepasan terhadap masalah yang dia pendam selama ini. Nah, berikutnya, apakah harus menangis? Apakah semua peserta itu harus menangis? Oh ya, tidak. Ada kok bentuk-bentuk lainnya, tanda-tanda lainnya. Saya akan berikan contoh beberapa tanda lainnya. Biasanya ada peserta ya yang tiba-tiba keringet dingin, seperti itu. Jadi pada saat kita biasanya melakukan yang misalnya di ruangan ber-AC gitu ya, sebenarnya ini dingin, tapi kenapa dia itu mendadak keringetan dan dingin? Saya pernah menemui itu. Jadi ada satu peserta saya, tiba-tiba dia ngomong, kenapa aku keringet dingin ya? Tapi kamu bagaimana perasaannya? Perasaannya plong, tapi kenapa ini keringet dingin? Ya ini salah satu tanda saja, efek dari psikosomatisnya, seperti itu. Nanti penjelasan lebih dalamnya di grup ya, di dalam kelas. Berikutnya ada yang merasa mual. Jadi begitu selesai melakukan mental game, ada peserta yang merasa, Pak, saya kok merasa mual ya, seperti itu. Tapi bukan mau muntah atau sakit perut yang pingin ke belakang itu. Mualnya ringan. Itu biasanya adalah adanya suatu masalah yang panjang yang kemudian belum diselesaikan dan dia bisa menyelesaikannya di dalam grup counseling ini. Terus kemudian pusing. Biasanya nggak pusing aja, tapi migrain. Tapi dia masih bisa mengikuti kelas ini. Oke? Nah, ini adalah bentuk-bentuk lain selain air mata. Sebab bagi orang awam, air mata adalah bentuk pelepasan emosi. Iya, saya setuju itu yang terlihat, tapi ada juga bentuk lainnya. Nanti bentuk-bentuk lain dan diskusi yang mendalam tentang hal ini kita akan bahas di dalam kelas. Berikutnya, jika tidak ada bentuk pelepasan emosi, apakah gagal proses grup counselingnya ini? Oh tidak. Karena memang di dalam kelas ini saya mendesainnya itu mulai dari mental game yang pertama. Jadi mulai dari kita mulai, saya memberikan desainnya. Nanti Anda bisa mengaturnya sendiri, tapi saya akan berikan caranya. Sejak terapi yang pertama atau game yang pertama itu sudah ada proses pelepasan emosinya sedikit demi sedikit, sehingga mungkin Anda nanti akan menggunakan satu tools yang Anda percaya ini tools jagoan Anda. Orang itu baik-baik saja dan tidak menunjukkan pelepasan emosi karena dia sudah melepaskannya dari awal, tapi sedikit sehingga pada saat materi yang sedang Anda bawakan atau game yang sedang Anda bawakan itu tidak terlalu berdampak dibandingkan orang yang masih punya masalah yang lebih besar lagi. Begitu. Paham ya? Itu penjelasan singkat tentang pelepasan emosi. Kalau Anda tertarik ikut belajar tentang grup counseling mastery, saya akan ajarkan bagaimana membantu hambatan yang tidak terselesaikan. Ada 12 teknik yang akan diupdate dan mental game yang seru dan unik sehingga orang tidak merasa tertuduh atau melakukannya dengan rasa enggan, tapi karena ini akan dibuat sistemnya seperti game. Anda bisa hubungin admin atau klik link di bawah.
Terima kasih.